Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udhu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah kepada kami semuanya untuk menjadi hamba-hambamu yang terjauh dari keburukan-keburukan, dan dekatkanlah kami kepada kebaikan-kebaikan yang Engkau kehendaki. Sahabat Yespis, sejak semalam hingga hari ini kita masih merasakan betapa bulan Ramadan adalah salah satu bulan yang dianugerahkan pada kita, yang di dalamnya diturunkan ayat-ayat Al-Quran pertama kali. Sahabat Yespis, pada sore kesempatan berbahagia dan berbuka puasa sejenak lagi ini, saya ingin berbagi bersama sahabat. Insya Allah ada manfaatnya. Saya akan berkisah tentang sejarah turunnya Al-Quran pada bulan suci Ramadan. Sahabat Yespis tercinta, Al-Quran merupakan kitab suci yang mulia. Tidak ada satu kitab suci pun di dunia ini yang mendapat perhatian banyak orang dan sedemikian serius melebihi kitab suci Al-Quran. Wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW ini dikaji dari banyak segi. Tidak hanya tertuju kepada hal-hal global dan umum, tetapi juga rincian persoalan-persoalan secara komprehensif. Untuk itu sahabat Yespis, sebagai sesama umat Islam, saya memberi pesan pada diri sendiri dan juga kepada sahabat Yespis, setidak-tidaknya kita mengetahui sejarah bagaimana turunnya Al-Quran. Sahabat Yespis tercinta, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat pertama Al-Quran pada bulan Ramadan. Meski ada sejumlah perbedaan, tetapi mayoritas ulama berpendapat 17 Ramadan atau 13 tahun sebelum Hijriah dipercaya sebagai malam nuzulul Quran, malam turunnya Al-Quran, dan sebagian meyakini tanggal tersebut bertepatan dengan tanggal 10 Agustus tahun 610 Masehi. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira, tepatnya di kota Makkah, Saudi Arabia saat ini. Setelah itu Al-Quran turun secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Bahkan lebih detail, sebagian meriwayatkan bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Selama itu Al-Quran difirmankan kepada Nabi Muhammad sebanyak 30 juz atau 114 surat, atau lebih detailnya 6.666 ayat. Dan Al-Quran sendiri sahabat Yespis, kita tahu diturunkan di dua tempat, yaitu di Makkah dan Madinah. Di Makkah, kemudian kita kenal ayat-ayat yang diturunkannya disebut dengan ayat Makkiyah, dan yang diturunkan di Madinah kemudian kita kenal dengan sebutan ayat-ayat Madaniyah. Sahabat Yespis tercinta, periode Makkah pertama adalah selama 4 sampai dengan 5 tahun. Pada masa ini, kita tahu dakwah Islam diceritakan dalam sejarah masih terbatas pada ruang lingkup yang sangat kecil. Dan ayat yang diturunkan pun pada umumnya membahas tentang pelajaran bagi Rasulullah SAW untuk membentuk kepribadiannya. Pembahasan tentang dasar-dasar akhlak, pengetahuan tentang sifat Allah, serta bantahan mengenai pandangan hidup
di masyarakat jahiliyah waktu itu. Periode Mekah selama 4 sampai dengan 9 tahun. Pada masa ini dakwah Islam sudah mulai terbuka. Masyarakat Mekah sudah mulai berpikir untuk menghalangi dakwah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ayat-ayat yang diturunkan pada masa itu umumnya juga tentang kewajiban sebagai seorang muslim. Pembahasan tentang keesaan Allah, pengembangan dan berpikir tentang hari kiamat, serta ancaman dan kecaman kepada orang-orang musyrik yang memiliki perilaku buruk. Sahabat Yesus tercinta, lalu periode Madinah selama 10 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai hijrah dari Makkah ke Madinah, dan masyarakat sekitar mulai terbentuk keimanannya. Di Madinah, masyarakat Yahudi dan Muslim hidup berdampingan. Tetapi sayang, seiring perjalanan waktu, orang-orang Yahudi pun mulai ikut menentang dakwah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Yesus tercinta, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, tahap demi tahap. Dan kita tahu pada saat itu kertas belum ada di Arab. Meskipun kita tahu di saat yang sama negeri Cina dalam bahasa Arab disebut dengan Aswin juga sudah ditemukan kertas. Karena kemudian Nabi Muhammad SAW dikenal dengan Nabi yang ummi, yang banyak penafsir menyebutkan dengan bahasa tidak bisa membaca dan menulis. Maka ketika menerima wahyu dari Allah, Rasulullah SAW langsung menyampaikannya kepada para sahabat. Para sahabat kemudian menghafalkannya di luar kepala. Dan bagi yang bisa menulis, diminta untuk menuliskannya di atas kulit pohon, batu, kain, kulit hewan, dan lain sebagainya. Untuk menjaga kemurnian Al-Quran, setiap tahun malaikat Jibril bersama Rasulullah SAW selalu mengulang hafalan Al-Quran. Bahkan di tahun terakhir diceritakan menjelang Rasulullah kabundut, Nabi Agung Muhammad SAW bersama malaikat Jibril mengulangi hafalannya sebanyak 2 kali. Sahabat Yesus tercinta, pembukuan Al-Quran seperti kita kenal pertama kali dilakukan pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq inilah Sayyidina Umar bin Khattab mengusulkannya. Ini karena Umar bin Khattab merasa khawatir bagaimana cara menjaga kemurnian Al-Quran, karena tidak sedikit dari para penghafal yang kabundut syahid dalam medan peperangan. Maka pembukuan itu pun dilakukan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit, dengan cara mengumpulkan ayat-ayat yang sudah pernah dituliskan oleh para sahabat di batu, di kain, kulit pohon, kulit hewan, dan lain sebagainya. Semuanya dikumpulkan. Hasil dari upaya ini adalah pembukuan resmi Al-Quran pertama kalinya sudah selesai, yakni pada masa Khalifah Abu Bakar Siddiq. Sahabat Yesus tercinta, Al-Quran yang sudah disatukan menjadi buku, lalu disimpan oleh sang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq sampai beliau meninggal. Setelah itu, disimpanlah Al-Quran yang sudah dibukukan itu pada masa Khalifah Umar bin Khattab sebagai penerus dari Khalifah pertama, yakni Abu Bakar Siddiq, yang dilanjutkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Dan begitu Sayyidina Umar meninggal, diteruskanlah penyimpanan pembukuan Al-Quran itu oleh anak beliau, yakni Hafsah. Dan pada masa Khalifah Utsman bin Affan,
Al-Quran pertama kalinya digandakan dan didistribusikan. Kenapa ini mulai seperti ada keriuhan dalam mengembangkan dan menjaga Al-Quran? Karena pada masa ini terjadi Islam sudah tersebar luas ke berbagai penjuru dunia, termasuk sampai ke negeri Iran. Setelah itu, penggandaan dan pendistribusian Al-Quran kembali dilanjutkan oleh Hudzaifah bin Yaman. Sahabat Yesus tercinta, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur dalam masa 22 tahun 2 bulan dan 20 hari, atau tepatnya 23 tahun, 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah. Lalu pertanyaan kita, mengapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur? Sahabat Isbis, kita tahu Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur semata-mata agar lebih mudah dimengerti dan dilaksanakan. Orang akan enggan melaksanakan seluruhnya, dan langsung sekiranya suruhan ataupun larangan itu diturunkan sekaligus sudah berbentuk banyak seperti yang kita baca di 30 juz Al-Quran ini, tentu orang akan muak. Dan karenanya lah Allah menurunkan secara tadrij, berangsur-angsur, mulai sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada waktu itu. Bahkan di antara ayat-ayat itu ada yang disebut dengan ayat nasikh, dan ada yang disebut dengan ayat mansuh, ayat yang dibatalkan dan ayat yang membatalkan sesuai dengan kebutuhan kemaslahatan waktu itu. Ini kita tidak bisa membayangkan bagaimana kalau seandainya Al-Quran itu diturunkan sekaligus. Orang seperti apa kegalauan dan kegelisahannya. Turunnya suatu ayat, sahabat Yesus, tentu disamakan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi, dan itu akan lebih mengesankan dan lebih berpengaruh di hati. Bukan hanya itu, orang akan mudah menghafalkan. Dan orang-orang musyrik telah menanyakan kepada Muhammad SAW, mengapa Al-Quran tidak turunkan sekaligus? Maka menjawab pertanyaan itu, Allah turunkan Al-Quran surat Al-Furqan ayat 33 itu. Mengapakah Al-Quran tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Kemudian dijawab di dalam ayat itu sendiri, demikianlah dengan cara begitu kami hendak menetapkan hatimu. Menarik sahabat Yesus. Dan di antara ayat-ayat itu ada yang merupakan jawaban dari pertanyaan atau penolakan suatu pendapat atau perbuatan. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, ini tidak dapat terlaksana kalau Al-Quran diturunkan sekaligus. Karenanya kita wajib bersyukur, karena dengan turunnya Al-Quran secara tadrij selama 13 tahun dan 10 tahun, maka kita bisa menikmati indahnya sebuah aturan yang tidak langsung global, tetapi secara terperinci sesuai dengan kebutuhan. Sahabat Isbis, demikian sekilas tentang sejarah Al-Quran. Semoga kita terinspirasi untuk terus mendalami Al-Quran. Dan setidak-tidaknya kalau kita membaca Al-Quran pada bulan suci Ramadan yang tinggal tersisa separuh daripadanya ini, kita mendapatkan berkah ketika membaca Al-Quran. Semoga Ramadan, sahabat Yesus, menjadi Ramadan yang benar-benar mengantarkan kita akan berbuat lebih baik di 11 bulan berikutnya. Dan dari studio Yesus, saya Muhtar Nuha mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.